Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagikan hari untuk istri-istri beliau dengan adil, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi, apa doa beliau? Allahumma hadza qasmi bima amlik, fala tu'akhidni bima la amlik. Ya Allah, inilah pembahagianku bima amlik, dalam perkara yang ada di dalam penguasaanku, yang aku punyai, yang aku miliki, yang aku bisa menguasainya, sudah saya bagi. Ini begitu keadilan. Fala tu'akhidni, namun jangan engkau hukum aku ya Allah bima la amlik, dalam perkara apa? Dalam perkara yang tidak dalam kuasa beliau. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu baina nisaihi fayadilu. Rasulullah membagikan antara istri beliau berkadil. Artinya apa? Yaqsimu bainahunna bil adli, dibagi oleh Rasul antara istri beliau dengan keadilan, fi kulli umuril haya wal ma'ash, dalam segala urusan kehidupan dan penghidupan. Boleh bagikan kehidupan dan penghidupan, bermalam, nafkah, beliau sudah adil sekali. Sedangkan apa ini maksud dengan fala talumni fala tu'akhidni, jangan engkau cela aku, jangan engkau hukum aku ya Allah fima la amlik. Dalam ayat lain fima tamlik wala amlik. Dalam ayat lain bunyinya apa? Fima tamlik wala amlik, pada perkara yang engkau yang menjadi pemiliknya, bukan saya. Jangan kau hukum aku dengan itu. Apa itu? Yaitu mailal qalb, kecenderungan kalbu, kecenderungan hati. Bisa jadi yang satu lebih disayang dari yang lain, tapi hati urusannya. Itu tidak berpengaruh kepada apa? Sikap, kepada perilaku, kepada nafkah, kepada mabit, tapi mailul qalb. Nah, kecenderungan hati dalam bentuk berimbang adil itulah yang tidak mampu manusia untuk melaksanakannya. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan walan tastati'u, kamu tidak akan bisa berlaku adil, an ta'dilu bainan nisa, ayat 129 dari surah An-Nisa itu. Apa kata Allah? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kamu sekalian tidak akan pernah bisa atau mampu berlaku adil antara wanita walau harastum, walaupun kamu sangat berharap bisa. Berharap sebenarnya mak bisa, tapi samulah kecenderungan hati itu. Kamu tidak akan bisa. Kenapa? Sesuai dengan hadis tadi, itu bukanlah milik manusia. Kata Nabi, bima tamlik wala amlik, engkau yang punya kalbu itu, aku tidak punya. Manusia tidak bisa menguasai kalbu dia. Makanya kan payah awak menasihati orang bertangkah. Sakitan hati lelamu dikecian Allah tu bu pelok lalai.
Janganlah model itu. Bapak turik mana sakit hati. Aja weknya kawak. Tentu yo ustaz dah merasuan di sikon tempat dia hanya. Susah dia. Tidak bisa pakai tombol ya. Kalau seandainya pakai tombol sayang benci kan bagus juga itu. Tapi ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan yang lebih baik, maksudnya Allah tidak serahkan kalbu itu kepada, itu termasuk bagian dari uji. Nah, jadi kalau dikatakan kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara wanita walaupun kamu harap untuk berbuat demikian, maknanya apa? Bukan keadilan dalam pembagian nafkah dan berbagai macam itu. Tetapi yang dimaksud kamu tidak sanggup itu al-adlu di mana? Fi mailil qalbi, dalam kecenderungan kalbu itu yang kamu tidak bisa. Nah, itu tidak menghambat orang untuk bisa menikah sampai 2, 3, 4. Yang hal ini tidak akan bisa, tidak menghambat orang. Itu tidak masuk dalam unsur keadilan yang dituntut. Ketika orang akan menikah lebih dari satu, itu tidak termasuk. Namun ada petunjuk syariat. Nah, ini yang dalam kemampuan. Bolehlah condong hati, tentu ada. Tapi yang ditegaskan oleh syarak, fala tamilu kullal maili, jangan terlampau condong bana. Itu yang jangan kamu terlalu cenderung. Akibatnya kalau seandainya kamu perturutkan sehingga kamu terlalu condong, cenderung kepada yang satu, yang lain bagaimana? Bagai bergantung tidak bertali jadi. Fatadharuha kal mu'allaqah. Kamu akan membiarkan yang lainnya seperti tergantung. Wa in tuslihu wa tattaqu, jika kamu mengadakan perbaikan, melakukan islah dan bertakwa dari segala hal yang membuat kamu berkhianat kepada yang lain, kecenderungan hatimu terlalu berlebihan, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, kalau itu kamu usahakan, kamu lakukan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Sayangi. Jadi kuat talabiyah seketik itu Allah ampun. Tapi jangan diperturutkan kecenderungan mantang-mantang sayang kena tuo dan mudo terabaikan. Mantang-mantang sayang kena mudo dan tuo tinggalkan, tidak bisa begitu. Jadi memang kecenderungan kalbu tidak di dalam milkul insan, tidak di dalam kepenguasaan manusia, iya, tetapi manusia bisa mengendalikannya dalam batasan apa? Jangan berlebihan, yang mempaturi kanan jan. Apakah bisa itu? Bisa. Sama dengan pandangan mata yang tidak sengaja. Kali mencalik kan tak sengaja. Tapi mau ulang balik itu dalam kuasa awak tu. Pilihan. Jadi pandangan pertama kebetulan, pandangan kedua itu pilihan. Nah, siapa yang memilih tidak mengikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, hatinya selamat. Tapi kalau nyoturi pandangan kedua, menurut pandangan ketiga, hatinya jadi rusak. Makanya apa nasihat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ya Ali, la tutabbi'un nazratan nazrah. Jangan engkau iringi pandangan demi pandangan. Jadi ada yang dalam kuasa manusia. Tapi kalau terkait dengan kecenderungan awal, ada kelebihan kepada satu orang dibandingkan yang lain, itu tidak di dalam kuasa insan. Nah, kalau tidak dalam kuasa insan, maka tidak ada taklif terkait dengan itu. Jadi kalau orang berbicara keadilan di dalam
menikahi wanita lebih dari satu, keadilan terkait dengan dua perkara. Apa itu? Yang pertama terkait dengan nafkah, yang kedua terkait dengan mabit. Itu makanya al-haya wal ma'isyah. Itu orang sering sebut al-haya wal ma'isyah. Kehidupan dan penghidupan. Artinya harus adil membagi malam. Ada pertanyaan. Bagaimana kalau seseorang itu menikahi dan wanita tersebut rela untuk tidak diberikan haknya seperti yang lain? Apakah boleh? Sekarang ini fenomena yang terjadi. Saya dapat cerita. Fenomena banyak wanita-wanita yang hari ini, karena mungkin wanita-wanita cerdas, berpendidikan tinggi, dan berbagai macam, dengan kesuksesannya, gampang pula laki-lakinya. Oh, kalau menikah dia ajak diskusinya wak. Sangat kawan dia jadi cameh orang. Jadi itu terjadi hari ini. Wanita-wanita berumur tetapi tidak ada solusi. Bagaimana solusinya? Ada beberapa orang dari mereka yang kadang menemui orang-orang tertentu yang dia anggap bisa menjadi tumpangannya, tempat dia berbagi pemikiran, berkeluh kesah. Dengan catatan, malah dia buat persyaratan begini. Dia mau dinikahi walaupun jadi istri keberapapun dan dia tidak menuntut apa-apa. Dia tidak perlu dinafkahi, dia mau pulang kapan pulang saya layani sebagai istri. Kalau tidak ya sudah. Ada orang yang begitu, dia ingin punya teman berbagi kehidupan dia. Dia yang bertanya, itu boleh enggak tuh ya? Kan enggak adil tuh. Kalau orang yang punya hak tanazul dari haknya, surut dari haknya, melepaskan haknya dengan sukarela tidak paksaan, maka itu bukan suatu hal yang haram. Dan laki-laki, apakah termasuk kategori tidak adil dia kalau dia menerima yang itu? Tidak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Saudah Ummul Mukminin dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah berumur sekali. Karena anak-anak Ummul Mukminin Khadijah dekat dengannya. Dinikahi. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah, Saudah boleh dikatakan wanita yang dalam kategori yang sebenarnya tidak berhajat lagi sebenarnya dengan laki-laki. Artinya secara umur ia tidak lagi membutuhkan hubungan suami istri yang intens atau yang rutin dan berumur. Nah, dia khawatir karena dia tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, dia khawatir Nabi meninggalkannya. Walaupun Nabi tentu tidak ada hendak meninggal, tapi kan kekhawatiran wanita perasaannya. Nah, karena itu dia surut dari haknya dalam perkara mabit tadi, malam tadi. Dia berikan malamnya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin mendapat jatah 2 malam, malamnya dan malam Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Tapi Nabi tetap saja siang hari terus singgah ke rumah Ummul Mukminin Saudah Zam'ah. Nah, inilah yang dikatakan orang yang tanazul, wanita yang mau surut dari haknya. Dan itu boleh saja lakukan. Nah, kalau demikian adanya, apakah laki-laki tadi termasuk kategori yang tidak berlaku adil terhadap istrinya? Kalau itu atas permintaan istrinya, dengan rela dia turut dari haknya, laki-laki itu tidak termasuk yang berperilaku tidak adil. Kenapa? Karena dia mau berlaku adil, cuma istrinya yang melepaskan hak itu. Mungkin karena pertimbangan tertentu. Bisa jadi karena dia sibuk. Kalau tiap hari, sekali 2 hari suami datang, dia sudah sibuk berbagai macam. Dia berikan haknya ke
Kalau itu dengan sukarela, halal hukum. Tapi kalau itu dengan trik dan paksa, karena itu hak. Dan termasuk juga perkara nafkah. Perkara nafkah. Bagaimana kalau menikah dengan istri anak tunggal, kaya, dia dapat warisan banyak, ya. Ada orang yang milih begitu. Kalau tidak lain, kayu, tak udun sana, dan baru lopaknya mati. Apakah orang yang seperti itu berpikiran bahwa dia akan lepas tanggung jawab? Tidak. Kewajiban menafkahinya tetap, walaupun istrinya kaya sekalipun. Kewajiban nafkah itu tidak berkait dengan kaya dan miskin istri. Yang perlu diingat itu. Nah, kecuali kalau nanti istri tadi merelakan, nah, ya sudahlah, bang, udah, kau tidak usahlah pakai sajalah, ambokan lain. Itu, tapi berjale-jale ya. Tak usah main pasu. Wah, banyak peti minta je kambo. Tidak. Itu tanggung jawab. Mau istri kaya, mau istri miskin, mau istri bekerja, mau istri tidak bekerja, nafkah adalah kewajiban suami. Makanya saya sering katakan, ada wanita yang mengeluh karena bekerja, padahal suaminya berkecukupan. Terus mengeluh, oh panik kerajo, siapa nyuruh cuma. Ada yang nyuruh, awak yang nyuruh surang diri awak. Dan tidak boleh seorang suami memaksa istrinya bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Kenapa? Karena kewajiban dia menafkainya. Jadi kalau istri itu bekerja, ya dia membantu suaminya semampunya. Tanggung jawab tidak pernah beralih kepadanya. Nah, tapi kalau seorang istri tanazul, mundur dia dari haknya, dia lepaskan haknya mendapatkan nafkah itu, dia relakan, halal. Selama itu betul-betul muncul dari keridhaan diri. Nah, itu yang dikatakan, apakah orang-orang yang menikah kemudian pasangannya rela surut dari hak yang menjadi hak dia itu, yang menjadi kewajiban bagi suaminya, kalau itu dari ridha dirinya, bukan karena terpaksa, macam halal. Tapi kalau tidak, laki-laki tadi berarti jatuh kepada perbuatan tidak adil. Kalau dia tidak menikahi wanita lebih dari satu, yang satu orang itu tidak dia nafkahi, jelas adalah dosa besar. Tidak berlaku adil kepada istri adalah dosa besar. Kenapa? Karena suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman yang berat, dipermalukan kelak di hadapan manusia, di hadapan makhluk di hari kiamat, itu tidak bisa dianggap dosa kecil. Menyanyiakan orang yang wajib dinafkahi, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqutu. Cukup dosa dan dipikul oleh seseorang bila dia menyanyiakan orang yang wajib dia beri makan, yang di dalam tanggungan dia qut, makanan orang itu, kemudian dia sia-siakan, kafa bil mar'i, cukup dosa, tidak akan terpikul. Nah, begitu konsep kenapa Islam memberikan peluang dan memperingatkan. Sebab kalau dipandang berlebihan dari ini akan rusak tatanan masyarakat. Jadi berpoligami itu di dalam ayat surah An-Nisa adalah alternatif dari kezaliman, daripada berbuat zalim kepada anak yatim. Pilihannya silakan menikah, tetapi kebolehan itu mendapat peringatan di ujungnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi begitulah hukum berpoligami.
hukumnya adalah mubah bagi siapa yang melakukannya dengan niat untuk berbuat kebaikan dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu secara fisik dia, mental dia, spiritual dia, lahir batin dia. Kalau dia jalankan itu tujuan untuk berbuat kebaikan baik kepada sesama atau menjaga dirinya dan macam, maka dia mendapatkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Itulah yang dikatakan sunnah. Jadi sunnah menikah lebih dari satu itu bukan mutlaqah, ada tujuan dan sabab yang seiras atau seiring dengan petunjuk syariat Islam. Tapi bagi yang tidak mampu memaksakan diri, bukannya mengamalkan sunnah tetapi menghantarkan diri ke mana? Pada kebinasaan karena berbuat perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Zulmun, kezaliman kepada salah seorang atau kepada semuanya. Bisa semuanya. Apa ada orang yang anekdot begini? Kalau lebih dari 2 sampai 3 lai besar dia tu bisa baca rohnya, tak mau belanjai sadonya, mengabaikan keseluruhan. Ya zulmun, kezaliman, sama-sama adil, yang satu tidak mendapat, yang satu tidak pula. Itu gara-gara mereka ya. Tapi yang jelas syariat tidak mungkin akan meletakkan suatu aturan kalau itu tidak mendatangkan kemaslahat. Allah